Makanya sekecil apapun ini kan, kita coba dari desa ini kita mulai. Tadi itu memperbaiki puzzle-puzzle ini. Kalau puzzle-puzzlenya sudah terbentuk Pak ya, terbentuk dengan baik dan terperbaiki dengan baik juga insya Allah dan positif. Ini ya, terus yang di KPK itu Haryono Umar, itu Pak seangkatan. Haryono Umar yang anggota KPK yang itu seangkatan ya? Seangkatan Pak. Iya. Kalau ketemu nanti tolong sampaikan. Insya Allah, insya Allah. Manajemen pemerintahan desa ini kan tidak terlepas daripada perencanaan, penganggaran, ya, pelaksanaan, penatausahaan, ya, pelaporan atau pertanggungjawaban. Kita kembalikan lagi kepada proses manajemen tadi, ya kita melihat dengan secara kasat mata, mungkin Bapak juga sering mendengar latar belakang kepala desa yang mantan apa kan ada di situ Pak ya. Ya agak sulit juga Pak, memang berarti kan harus didampingi oleh staf-staf yang agak bisa terkait dengan masalah pengadministrasian dan pengelolaan keuangan. Nah, karena kan di situ ada masalah keuangan, ada masalah teknis, ada masalah pemberdayaan. Yang itu semua ada dari provinsi pendampingannya. Nah, ini juga permasalahan tersendiri, Pak. Pendampingan dari provinsi itu tidak touch ke kabupaten dan kecamatan. Mereka lapornya ke provinsi. Jadi provinsi, jadi di sini sinergitasnya di mana gitu? Sinergitas antara provinsi, kabupaten, dan kota terkait dengan pendampingan dana desa ini, baik itu kaitan dengan masalah tadi ahli di bidang keuangan, di bidang pemberdayaan dan teknis. Sementara itu semua itu sifatnya clerical yang mendukung terhadap transparansi dan akuntabilitas daripada pengelolaan keuangan desa, di mana itulah prinsip-prinsip di dalam pengelolaan desa itu harus ada transparansi, akuntabilitas. Belum jauh Pak dari ini. Apalagi kaitan tadi di perencanaan. Perencanaan ini kan di desa ini kan melalui musrenbang tingkat dari mulai ini dulu kan dari aspirasi dari RT RW, terus nanti ke punduh gitu kan, kalau di sini punduh ya, punduh dusun ya, mau dusun, terus sampai ke desa. Nah ini kan sebenarnya kan aspirasi ini kan harus masuk gitu kan. Nah ini harus melibatkan bagaimana mereka itu yang namanya di desa, yang namanya di kampung, orang disuruh apa sih usulannya, mana mungkin Pak. Jadi akhirnya permasalahan utama ini adalah partisipatif dari masyarakat, bagaimana di dalam membuat musyawarah desa. Yang itu semua adalah harusnya kan masukannya dari kampung, dari bawah ini. Jadi jangan top down. Selama ini kan top down kepala desa. Kepala desa di sini sendiri Pak. Kalau dari bawah kan banyak sekali yang terlibat gitu kan. Ini yang menarik kan, undang-undang desa sendiri kan sudah memberikan arahan ya. Paling tidak 4 kewenangan itu. 4 kewenangan itu juga relatif agak detail. Sehingga desa sendiri kadang-kadang untuk membuat semacam RPJMDes itu. Itu juga jadi sudah terkooptasi oleh aturan-aturan di atasnya. Harus begini, nggak boleh begini. Itu gimana tuh kalau? Nah, justru disinilah barangkali peran daripada dinas DPMD tadi. DPMD, dinas yang menaungi desa ini. Inilah yang Dinas wakil masyarakat desa, wakil daripada pemerintah kabupaten.
Di sini mereka harus berperan, Pak. Di sini yang memediasi. Di sini think-tanknya apa sih dari desa ini coba? Apalagi kalau dikaitkan dengan nyambung nggak dengan visi misinya Pak Bupati? Jangan-jangan nggak nyambung. Tadi saya sampaikan, ini salah satu misi Pak Bupati ini dalam RPJMD adalah kaitan dengan desa mandiri dan maju, saya bilang. Nah sekarang desa yang mandiri itu seperti apa? Kan ada indikator-indikator mandiri itu. Yang maju itu seperti apa? Harus bisa kalau yang perencanaan itu harus smart ya. Jadi saya bilang di sini harus kaitan dengan spesifik gitu kan, spesifik ya. Ada measurable dari ketercapaiannya gitu kan, ya achievable. Nah ini sama timelinenya, temponya harus jelas saya bilang. Ini yang saya kira memang itu tadi Pak, kembali lagi kepada RPJMD dan RPJMDes-nya nyambungkan dulu. Program dan kegiatannya sambungkan dulu. Biar nanti kalau sekarang kalau di Jawa Barat itu one village, one product. One village, one product. Opop ya. Nah sekarang gimana mau mengejawantahkan itu dengan cara apa, langkah-langkahnya. Jadi bolehlah itu berngawang-ngawang seperti itu, tapi kebawahannya nggak ada, nggak nyambung Pak. Makanya kita sering mengatakan bahwa di dalam kalau kita kaitkan dengan sistem akuntabilitas pemerintah daerah, sakitnya itu nilainya tuh C, atau dengan kata lain semua pengeluaran biaya yang dikeluarkan yang terkait dengan yang tidak nyambung tadi itu menjadi inefisiensi Pak. Karena tidak berguna. Itu di tingkat provinsi. Di tingkat nasional, Pak. Tingkat nasional, tingkat provinsi. Iya, Pak. Berapa ratus triliun, Pak. Yang hasil kementerian itu. Yang dari Pak Ateh itu kan, Pak. Dulu kan dari PKP yang kepala BPK sekarang dulu di Menpan RB. Saya lihat memang saya sangat sekarang begini, Pak. Sebagai contoh, kalau ini mah yang sederhana aja, yang sederhana. Yeah. Ada taruhlah di Kota Bekasi yang begitu rumit dengan masalah transportasi. Yeah. Apa? Jam ya sering sekali padat ya dan macet. Nah, ada program mengatasi kemacetan. Bagus programnya kan di Komisi Perhubungan. Saya lihat. Nah, ini bagus ini. Nyambung. Coba lihat RPJMD-nya Pak Wali Kota Bekasi itu. Coba lihat. Oh iya, ada ini. Lihat. Ini ada berapa misi? Oh, ada 5 misi, 6 misi. Misi ini eksekutornya dinas mana saja? Misi 1 ini. Misi kedua ini eksekutornya dinas mana saja? Misi yang ketiga ini eksekutornya dinas mana saja, sampai misi terakhir dinas mana saja harus jelaskan. Dan di sinilah peran inspektorat, bagaimana mengawal visi misinya kepala daerah supaya janji-janji kepala daerah yang tertuang di dalam RPJMD itu yang menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah itu tercapai. Itu kan peran daripada. Nah ini Pak, tadi contoh tadi Pak, kembali lagi ada satu lah di situ daerah itu. Ini program mengatasi kemacetan. Kalau program mengatasi kemacetan berarti kegiatannya kalau diinventarisir masalah apa saja nih Pak? Berarti kan minimal lampu-lampu apa? Bukan lampu apa namanya? Traffic light-nya terus semua kan ada tuh. Berarti kan harus di ini Pak ya. Barangkali mungkin yang dilarang stop marka-marka jalan, stop jinong segala macam, terus lampu-lampu merahnya apakah sudah berfungsi semuanya? Berarti kan itu Pak kegiatannya tuh masalah pengadaan lampu atau nanti marka-marka jalan atau kaitan dengan masalah rambu-rambu lalu lintasnya udah bener apa enggak? Tapi yang terjadi apa kegiatannya? Drum band Pak, nyambung nggak? Terus kaitan dengan yang hari Minggu apa namanya? Car Free Day. Nyambung nggak? Ini nggak nyambung. Ini berapa ratus juta, berapa M? Ini nggak nyambung buat apa? Inilah inefisiensi.
Mana ada. Kalau yang namanya program mengatasi kemacetan, ininya Car Free Day, inilah yang barangkali pemahaman daripada itu tadi Pak. Inline itu perlu Pak sekarang itu. Inilah salah satu negara ini salah satunya tidak inline-nya rencana pembangunan jangka panjang. Terus dan memang dengan adanya tidaknya GBHN ini kita satu kepala negara sudah selesai. Nanti datang lagi kepala negara yang baru lagi, selesai lagi. Jadi mau dibawa kemana gitu kan? Kalau diibaratkan kita ini kan, saya melihatnya kayak ini. Kita ini kayak kalau RPJM tadi, ya, yang jangka panjang tentu saja, itu sudah bisa menggantikan GBHN nggak tuh Kang? RPJMN-nya, RPJM itunya berapa RPJPN-nya, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, RPJPN-nya berapa? Mau dibuat berapa? Kalau dibuat kan harusnya mah ini taruhlah ini 25 tahun gitu kan? Iya. Ya. Nah, terus RPJMD-nya kan satu periode beliau berapa? 5 tahun kan Pak? 5 tahun. 5 tahun. Kalau dulu kan ada GBHN kan Pak? Ada Repelita kan? Ada PPBS gitu kan, perencanaan program PPBS itu. Kalau zaman Pak Harto. Kalau sekarang begini Pak. Saya makanya ngeri mungkin juga. Ini juga nanti daerah Bapak nih. Kemarin saya menerima paparan dari pemerintah provinsi, dari kepala PU provinsi terkait dengan pembangunan jalur tengah selatan dari mulai Sukabumi betul, sampai ke Pangandaran. Akan menyambungkan ini daerah-daerah wisata, situs-situs dan pembangunan wilayah ini yang tadinya, tapi bukan jalan yang sudah ada Pak. Jadi seperti di Jawa Tengah lah. Jadi antar kabupaten tuh sudah nyambung gitu Pak ya. Jadi sekarang kalau orang dari Cidaun ya, dari Cidaun mau ke bukan Pangandaran Pak, mau ke Bandung harus ke sini dulu Pak. Kalau ke sana kan jalannya jadi Kabupaten Bandung, walah. Nah sekarang mau mengembangkan itu ada 357 km dengan 8 trase dengan nilai perkiraan 4,3 triliun. Nah sekarang kaitkan dengan itu Pak. Sekarang saya bilang dengan cara apa Bapak? Oh ini mengingat Pak Gubernur ini tinggal 3 tahun lagi, kita mau dengan penugasan kepada BUMD. Penugasan ke BUMD jadi istilahnya apa? Pur financing gitu kan. Jadi semacam turnkey. Mereka yang bangun nanti ditagihkan kepada pemerintah daerah. Saya bilang, kenapa tidak menggunakan PSN? Ajukan aja. Ini saya dengar provinsi Jawa Barat ini tertinggal karena kurangnya silaturahim dengan pusat, dengan PU pusat. Saya bilang, saya sampai bukan aja. Lagi pula gini, dengan kami mau dengan KPBU. Jadi kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, KPBU. Oke, atau PPP, Public Private Partnership. Jadi BOT. BOT itu boleh, KPBU boleh, tapi biasanya akan lebih senang kalau itu sudah yang komersil, Pak. Tol. Kalau ini makan bukan pembangunan jalan tol, ini jalan biasa. Dan kapan ininya? Jadi harus jelas, mendingan diserahkan aja ke pemerintah pusat untuk menjadi PSN. Masuk dalam, tapi kan PSN-nya Pak Jokowinya tinggal 4 tahun lagi katanya. Terlambat, kenapa nggak dari kemarin? Ini saya bilang ini hal seperti ini rancangannya akhirnya cobalah dikaji lebih ini lagi. Mana kalau gitu bikin trase yang kira-kira bisa diselesaikan untuk 3 tahun. Jangan semuanya. Jangan ngawur kusiku. Karena nggak mungkin selesai 357 kilo Pak. Dan itu strategis untuk Jawa Barat. Itu pengembangan Jawa Barat. Untuk kaitan dengan masalah Ciletuh kan, dan sampai ke Pangandaran, daerah wisata, daerah segala macam, daerah hutan lindung. Ini juga
ini juga kajian-kajian lingkungan hidupnya juga ini tidak sedikit, ini AMDAL juga. Ini saya bilang, udah aja serahkan aja kalau tidak punya dana. Jangan kita, pilih Jawa Barat. Kalau enggak, coba lihat, serahkan aja. Contoh, Grobogan. Kenapa selalu Grobogan aja yang menerima bibit-bibit pertanian yang bagus? Kenapa di Jawa Barat nggak ada? Kenapa? Itu tadi, tak kena sama kata saya. Ke pusat. Aduh, Jawa Barat itu kenapa sih gitu Pak? Dan ego Pak. Akhirnya apa terjadi? Akhirnya kan kritik membangun lah ya buat internal kita. Iya betul Pak. Menarik. Nah ini yang seperti ini Pak. Jadi kembali lagi tadi Pak. Tadi ini ada begitu pentingnya inline tadi, rencana pembangunan jangka menengah ya, baik dari pusat, provinsi, kabupaten. Jadi jangka menengah daerah ini harus ke rencana jangka panjang daerahnya seperti apa. Dari situ ditariknya. Gitu Pak. Iya. Common sense-nya begitu. Common sense-nya kan gitu. Dan bagaimana? Kan kalau kita sudah bicara RPJPD lah gitu. Kaitkan dengan RT RW-nya gimana? Kan nanti rencana detail tata ruang, karena itu menyangkut ini semuanya Pak. Iya. Kalau nggak bisa, saya bilang sekarang bagaimana kalau seandainya ini proyek ini Pak Gubernur selesai ini, kalau Gubernur yang akan datang jamin nggak mau dilanjutkan? Dia juga kalau punya program baru lagi gimana? Kan itu tadi Pak, karena tidak adanya blueprint lah. Tidak ada blueprint negara ini. Kalau enggak pemerintah provinsi ini blueprintnya 50 tahun ke depan, kan begitu Pak. Gitu kan. Kita nggak ada blueprint yang jelas. Ya, mudah-mudahan ada sekarang sudah masuk ya pada agenda-agenda beberapa pembahasan untuk menghidupkan kembali atau revitalisasi modal seperti GBHN itu sudah menjadi desakan. Desakan betul. Jangan semuanya kalau yang peninggalan Orde Baru itu dihabisi, nggak ada yang bagusnya. Kenapa kita harus ini gitu Pak? Alergi dengan Orde Baru. Ada hal-hal yang baik yang bisa diambil oleh kita. Betul. Penting objektivitas kita kan di situ juga harus diperlihatkan. Tapi itulah. Tadi kaitan dengan desa ini kan kira-kira kalau tinjauan sistem keuangannya itu sendiri. Ya. Kan dengan dana 1 miliar yang sekarang sudah cukup lumayan, ratusan triliun kira-kira udah digelontorkan kan. Gelontorkan itu tadi Pak. Kalau saya melihat yang saya kunjungi terutama di Jawa Barat itu relatif efektif kan. Ya. Saya menilainya ya sebagai orang yang awam dengan perangkat pengetahuan dari sisi regulasi yang ada. Saya melihat memang cukup efektif walaupun mungkin di beberapa daerah masih banyak yang kurang efektif. Cuman secara amanat keuangan itu sendiri kan boleh dikatakan 70% ya. Dana ke desa itu terutama dana transfer pusat ke desa atau dana desa itu kan dalam tanda petik jatuhnya ke sektor real kan ya kan? Iya. Itu tadi ke sektor hanya 30% itu yang boleh digunakan untuk belanja pegawai kan, kurang lebih kan sekitar itu. Jadi sebenarnya kalau seperti itu kita sudah ini Pak, sudah ikut patsunnya. Ya. Namun demikian begini Pak, saya melihat bahwa ini kan sekarang aturan regulasi pun antara Kemendes dan Kemendagri ini begini Pak, tumpang tindih. Jadi pengen memperlihatkan akunya nih, aku ini berkuasa di sana, kamu nggak bisa. Ada dua bos Pak. Kan 3 kan? 3 sama Kemenkeu. Ya kalau saya pikir itu tadi Pak. Ya, tapi sekarang saya tadi menjelaskan kaitan dengan ini tadi Pak, kaitan dengan sanksi aja sekarang tuh. Sanksi udah kondisi kayak begini. Sanksinya kayaknya saya bilang ini kok kayak gini sih sistem Pak Jokowi ini semua penuh sanksi kayaknya kita ini saya agak ini Pak jadi kayak mencekam nih. Iya mencekam gitu. Kalau kita tuh nggak happy kan
Kalau kita happy kan banyak inovasi Pak, banyak breakthrough ya yang barangkali bisa ini. Kalau sekarang di mana kalau inovasi itu kan bersinggungan dengan aturan, tapi bukan berarti melanggar aturan. Tapi inovasi ini sendiri itu perlu gitu untuk kondisi yang sekarang ini. Sepanjang masih dalam koridor-koridor pengelolaan keuangan yang benar gitu Pak. Tapi ada barangkali mungkin untuk mengatasinya itu kan bisa keluar tapi masuk lagi, keluar masuk lagi. Jadi inilah yang barangkali ini kan masalah seni Pak. Ini kan bukan masalah seni. Dan begini Pak, di daerah itu saya ngebayangkan Pak, seorang kepala desa yang sekarang kaitan dengan tadi database yang tidak berkembang terus Pak, berkembang terus-terusan. Nanti ada tadi irisan dengan ada PKH, ada kartu sembako, ada BLT, ada BST, ada yang KPM yang untuk yang dari provinsi itu. Kami cleansing kemarin di BPKP ini ada berapa puluh ribu untuk Jawa Barat, berapa ratus ribu untuk Jawa Barat aja. Di cleansing Pak, di cleansing dari berbagai ini beririsan banyak Pak. Tapi akhirnya dari cleansing itu kasih ke daerah nih, ke kabupaten kota yang membagikan, silakan. Tapi kan kembalikan lagi Pak, yang ujung tombaknya kan di desa. Sekarang desa ini nih kalau bagaimana? Ini kan database-nya selalu terus berkembang Pak ya, dinamis. Ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang dinamis dan selalu ini. Bagaimana ini mengatasinya? Dan bagaimana kalau terkait dengan apalagi sekarang ada pembatasan refocusing 80% dari dana desa ini untuk kegiatan dengan COVID ya, COVID-19. Nah, sisanya berarti kan mereka harus membuat semacam refocusing yang nanti harus dimusyawarahkan pada tingkat desa dan bikin skala prioritas lagi. Dan di sini tentunya akan mengurangi kepada proyek-proyek fisik Pak. Nah ini nanti infrastrukturnya mungkin akan berkurang karena kan sekarang pandemik ini nah ada peran PKK sekarang dinikan lagi, ada desa inklusif lagi kan Pak di Pabel. Ini belum aja selesai mereka. Ada ini pelan-pelan lah satu-satu lah. Karena ada edaran baru ya. Ini yang edaran baru sedikit kita bahas. Iya. Ini kaitan dengan ini Pak. Yang kemarin yang tadi saya bahas ini minggu yang lalu terkait dengan Permendes 13 tentang pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, adaptasi kebiasaan baru. Iya. Itu PMK 222 di mana di sini BLTDD di sini untuk yang reguler 40 20 dan BLTDD per bulannya 12 bulan di mana setiap bulannya 300.000 kan. Mandiri DD 60 40 BLTDD-nya per bulan sama 2.300. Nah, terkait dengan ini juga ada yang tadi 8%. Ada SM Menteri Dalam Negeri penyusunan perkada tentang pedoman penyusunan RAPBD tahun 2021, penguatan peran PKK dalam pembangunan desa. Nah ini. Nah terus SM Menteri Dalam Negeri 143 tentang percepatan penyaluran dan pelaksanaan dana desa 2021, persyaratan penyaluran dana desa, prioritas dana desa. Ada juga semua Pak. Ada instruksi lagi Kemendagri nomor 3 tanggal 5 bulan 2 berarti minggu yang lalu Pak ya. Kebutuhan pembiayaan posko di tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui APBD. Kebutuhan Babinsa, Babinkabitmas, bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah. SE Dirjen Perimbangan Keuangan paling sedikit 8% dari DD untuk kegiatan penanganan COVID. Iya. Kewenangan desa. Inmen Kemendagri nomor 1 Kemendes
tanggal 6 bulan 2 nih, nomor 1 2021 memastikan DD tahun ini dapat digunakan untuk kegiatan PPKM skala mikro sesuai dengan kewenangan desa. Ini kan sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Itu juga. Ada substansinya sama. Itulah dilema ya. Dilema ya. Dilema kita itu Iya. ngatur negara itu Masya Allah. Tapi saya setuju ya kalau pertama ada semacam garis besar negara, terus yang kedua dari situ akan terjadi inline tadi itu Iya. berbagai program-program dari pusat sebenarnya itu kelihatan. Saya paling sedih kalau jalan-jalan ke desa itu banyak irigasi yang sudah tidak berfungsi. Iya. Irigasi bukan hanya kering, kalau kering masih bisa dicairkan. Cairan ya. Sudah tidak difungsikan. Iya. Betul. Makanya bahasa kasarnya ariknya ya naon atuh. Sementara sawahnya sudah tidak Araya. produktif. Ya, kalaupun ada sawah itu juga sudah milik. Sudah milik bukan lagi penduduk desa di situ. Ya. Pemiliknya sudah orang kota, udah enggak tidak day to day lah, tidak hari ke hari mengetahui tentang lahan sawahnya itu sendiri, kan tidak tahu. Dan ini yang saya agak sedikit ini belum optimalnya kaitan dengan pengembangan BUMDes. BUMDes itu BUMDes tadi. ini sekarang hanya bagian dari masalah, bukan menyelesaikan masalah di desa, tapi bagian masalahnya. Jadi menjadi masalah bahkan bagian dari masalah desa. Karena apa? Penyertaan modal desa ke BUMDes sekian ratus juta hilang raib, gitu kan? Untuk ini itu semua Pak, rata-rata Pak BUMDes ini. Jadi kaitan dengan ini masalah rupanya sulit cari orang yang amanah rupanya sekarang. Ada saya kira, tapi kan di BUMDes itu Amanahnya ada di luar, Pak. karena begini Pak. Ada kan yang aman, Iya. tapi tidak kompeten. Ada kompeten kurang amanah kira-kira gitu. Nah sekarang mendingan cari yang amanah ya, dan kompeten susah kan. Iya. Adanya amanah tapi kurang kompeten. Iya. Yang kompeten tapi tidak amanah. Yang idealnya kan itu Pak, dari kemudian tidak amanah. Nah kalau diambil pilihan, mana yang dipilih Pak? Yang mana tinggal dibina ya? Iya, sebetulnya yang aman tinggal dibina. Cuman Kalau permasalahannya kan masalah gini. kompetensi kan bisa ditumbuhkan. Kompetensi itu kan bisa Pak, banyak kita bangun. Tapi yang menumbuhkan integritas ini Pak, jadi sulit Pak. Kami berkuar-kuar masalah sistem pemerintahan pemerintah, salah satu ya masalah integritas. Karena selama ini yang dibangun itu adalah, saya bilang sistem pemerintahan pemerintahan yang dibangun sekian puluh tahun yang lalu itu lebih kepada hard control, lebih kepada hard control. Hard control itu apa? Kaitan dengan kebijakan, sistem, prosedur, SOP, juklak, juknis, lengkap Pak, lengkap di Indonesia ini. Nggak ada yang lengkap, nggak ada ini. Lengkap, tapi subkontrolnya tidak dibangun Pak. Apa itu subkontrol? Administrasi itu kalau dalam keuangan dapat WTP lah. Betul. Dan WTP juga tidak mencerminkan di sana tidak ada korupsi Pak. Jangan dikira Iya, itu. betul. Iya. Nah, saya melihat Pak, saya kira semacam Singapura itu hebat gitu Pak ya. Hebat. Saya di Singapura terkait dengan Singapura Service College dulu satu kurs Pak, 1 bulan di pemerintahan Singapura. Kita langsung terjun di pemerintahan Singapura itu bagaimana Singapura mengelola public housing, public transportation, bagaimana Singapura mengelola governance system, bagaimana kaitan dengan IT-nya, bagaimana terkait dengan kontrol, dengan kaitan pengawasan. Saya pikir hebat Pak, sederhana mereka itu, cuman aturannya dilaksanakan itu saja. Saya 1 bulan di sana, waduh Pak, hebat saya pikir.
Karena kami bagus Pak Wali Kota dulu Pak Ridwan Kamil kalau kaitan dengan ini. Silahkan Pak Inspektur, silahkan kaitan dengan apa yang dilakukan Singapura kaitan dengan masalah pemberantasan korupsi di Singapura. Seperti apa gitu kan. Nanti paparkan di saya. Nanti bagian Dinas Perhubungan, bagaimana kaitan dengan transportasi di Singapura, paparkan di Pak Wali. Bagaimana terkait dengan Dinas Cipta Karya atau pembangunan gedung-gedung ini untuk public housing di Singapura. Kaitan sampai dengan vokasi Pak, pendidikan vokasi. Singapura itu begitu hebat dan begitu. Saya pikir di Singapura itu, cuman saya melihatnya lengkap Pak. Dari hulu sampai hilir ada gitu kan. Jadi konsistensi di dalam penerapan aturan dan aturan itu dilaksanakan itu saja sebetulnya. Intinya di situ. Kalau bicara aturan kita juga cukup. Oh cukup Pak, tapi kita itu tadi Pak, PSBB, PPKM, mau apa lagi terserah nanti namanya mau di ini lagi. Bingung malah di masyarakat. Mohon maaf Pak. Bisa. Saya kadang-kadang terlalu ini Pak ya, tapi memang seperti itu Pak. Saya melihat kondisi Pak di negara-negara Skandinavia Pak, negara Skandinavia. Bapak, saya ngebayangin Denmark itu adalah negara yang berpenduduk 6 juta Pak. Itu negara-negara Skandinavia dengan pendapatan per kapita untuk tertinggi di Eropa itu Swedia, Norwegia, Denmark, Skandinavia. Keempat. Itu bagus-bagus Pak. Dan ini Pak, yang ini lagi yang di New Zealand Pak. Saya lihat. Saya kaget Pak. Lihat BPK-nya Denmark Pak. Saya pikir kan gedungnya itu seperti apa gitu Pak. Bapak kalau lihat gedung ini, gedungnya cuman 4 lantai, paling hanya tidak sampai seperti dinas lah Pak. Kalau di Sukabumi mah apa ya gitu kan. Kantor wali kota Sukabumi mah bagus Pak. Bagus. Ini mah Pak saya nggak nyangka. Loh kok begini? Ya cuma segitu Pak. Untuk sebuah negara. Untuk sebuah negara yang notabene itu adalah yang maju Pak. Tapi di sana itu karena mungkin tadi Pak peradabannya tadi kembalikan lagi ke peradaban. Saya pikir kan apakah peradaban Islam tidak tinggi juga? Kenapa yang melaksanakan peradaban Islam itu mereka gitu kan? Kenapa tidak kita gitu kan? Iya. Masalah kejujuran rupanya Pak. Saya cerita Pak dengan itu dubesnya. Jadi Pak di sini itu kalau di sini angka kaitan dengan kejujuran itu rendah, itu isu nasional Pak. bukan masalah yang bikin isu nasional itu kalau kejujurannya turun gitu Pak. Nah, indeks saya pikir kenapa di kita? Saya kaget Pak, gitu Pak. Saya kaget Pak. Aduh. Dan semua sederhana Pak ininya, nggak ada yang ini. Saya pikir, tidak rumit Pak. Kontrolnya juga tidak rumit, tidak kayak gitu, wah canggih-canggih. Saya pikir betul Pak, konsistensi daripada suatu aturan. Jadi negara-negara Skandinavia begitu Pak, sama. Iya. Saya tadi ngobrol Pak di situ tuh dengan kawan yang udah menjadi warga negara Malaysia. Dulu dia sekolah di Bandung, UPI Pak. UPI ya, sekarang di pengawasan sekarang di bagian penilik mungkin guru Malaysia Pak punya. Dia orang sini jadi karena suaminya di sana, saya juga kenal dengan suaminya, jadi udah jadi warga negara sana. Jadi saya lihat betul Pak, nggak ada ini. Jadi sebetulnya aturan itu tidak sejelimet di Indonesia Pak. Tapi kembali lagi pada konsistensi.
Dan dulu mereka belajar di kita, ya. Mereka dokteran, terus guru-guru sampai guru di sana tuh hampir di UPI banyak. Dia salah satu yang udah senior besar pensiun banyak, dan bisa mereformasi pendidikan di sana, Pak. Kita sekarang belajar ke sana. Balik lagi integritas, Pak. Jadi intinya sebetulnya gini mungkin Pak, salah satunya kenapa ini sendi-sendi kehidupan ini, karena intinya adalah korupsi Pak, itu dari sisi korupsi. Ya. Ini korupsi ini yang mengancam perendahkan semua Pak, sendi kehidupan Pak. Memang dulu juga ada teman Pak, jadi dia ngajar di Malaysia. Kalau ini ditarik, mau nggak balik lagi ke Bandung gitu kan, udah ada yang universitas yang siap untuk menampung untuk ngajar. Ternyata ketika ditanya berapa salarinya, sepertiga dari Indonesia. Jadi penghargaan terhadap penemuan beliau apanya tuh Ada ya. nggak ada. Tuh. Nah kembali lagi tadi Pak, kalau dari sisi manajemen kita dari mulai perencanaan di desa, perencanaan, terus nanti ke penganggaran. Kalau penganggaran kan sebenarnya tergantung tadi perencanaannya. Penganggaran kan tidak hanya nilainya aja berapa. Nah, cuman kan tadi program dan kegiatannya harus betul-betul jangan dari bottom up dari kepala desa, harus betul-betul dari musyawarah desa, aspirasi dari seluruh warga perwakilan kampung dan punduh itu kan, dan RT RW. Bottom up tadi. Jadi sebetulnya saya melihat, dan inilah peran daripada pendamping dari provinsi. Kemana saja? Halo, ada nggak di sana gitu kan? Selama ini kemana saja? Kita selalu, saya bilang, jangan menyerahkan kepala desa. Kan ada sekarang yang membinanya. Dari mana? Dari provinsi. Sekarang coba kita nilai efektivitas pendampingannya seperti apa. Karena sekarang itu, uang itu sekarang sudah, di sana tuh sudah, kita belum ke value for money. Tidak ada Pak sekarang. Jadi sekarang pengeluaran itu kalau di luar itu sudah nilai daripada uang, value for money. Jadi kaitan dengan ekonomis, efisiensi dan efektivitas itu Pak. Ini yang nggak ada Pak. Nah sekarang harus dikembangkan ke situ Pak. Apakah pengeluarannya itu sudah ekonomis? Ya, jadi kan gini, kalau kita bicara manajemen, planning, organizing, executing, controlling. Nah, manajemen itu ada 5M, man, money, material, method. Ya, 5M-nya ini sudah ada kan di desa itu, ya. Uangnya sudah ada, ya. Kaitan dengan SDM-nya sudah ada, ya. Materialnya terkait dengan peralatan yang dibeli itu barang milik desanya apa gitu kan, metodenya sumber daya sudah ada. Nah cuman nih bagaimana money material method ini kan input Pak, input diproses menjadi output. Nah output nanti harus menjadi outcome. Jadi harus sampai outcome-nya, kemanfaatan uang ini. Jadi value for money itu. Jadi nilai daripada uang itu kepada efisiensi, ekonomis dan efektivitas. Sekarang belum Pak. Belum kepada, apalagi kepada efektivitas. Jauh Pak. Kalau efisiensi juga ada, ekonomis apalagi harus diinikan Pak. Itu termasuk gini. Kalau kita melihat seringkali desa mengutarakan bahwa problem kami problem infrastruktur. Sementara masyarakat di situ dua aspek saja, dari sisi kesejahteraan, ya. Tadi dari sisi ekonomi masih jauh tertinggal sebenarnya. Nah ini juga kan ketika kita ingin mencoba masuk ke desa tuh, Kang, kira-kira prioritas mana yang kita kembalikan ke masyarakat itu persis dengan negara kita. Sebenarnya negara kita ini butuh infrastruktur yang begitu canggih atau enggak sih sebenarnya? Sehingga dana sampai kepada dana
wakaf segala macam pun bisa dimobilisir untuk kepentingan memenuhi infrastruktur. Contoh yang lebih konkret misalkan kalau ke Papua, mungkin Akang juga pernah ke Papua kan? Iya. Saya Di ke situ- Papua sampai ke Kurulu, ke Wamena. Nah, Iya. itu kan ada jalan-jalan bagus banget gitu, Iya. di aspal segala macam. Tapi kan masyarakat juga tidak membutuhkan itu, Iya. sehingga jalan-jalan kembali tuh. Kalau orang sudah bilang balak, ya, dengan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan. Kenapa? Karena tidak ada mobil lewat situ. Jalannya bagus gitu. Terus lama-kelamaan tidak terpakai. Nah ini juga mirip gitu. Kalau kita melihat mayoritas masyarakat Indonesia, terutama yang di desa, sebenarnya benar nggak sih kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur itu lebih mendesak dibandingkan dengan perbaikan yang lain seperti sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan misalkan. Sehingga ini juga menjadi salah satu apa ya, kalau diperkenankan tuh tentu saya ingin sekali kalau Akang ini menjadi bagian dari gerakan pemberdayaan desa yang kita kembangkan ini kan, terutama dari sisi tadi, mulai dari need assessment yang sesungguhnya di desa itu kayak apa, dan mungkin itu nggak sama nantinya antara satu desa ke desa yang lain. Iya. Itu tadi, karena kan sebetulnya kalau yang penting sekarang itu mendata dan membuat profil desa, Pak. Kalau kita sudah profil desa sudah ada, Pak. Sekarang profil desa, desa A, desa B, desa C di satu kabupaten. Berarti kan satu kabupaten itu kan sudah ada, Pak. Udah tahu nih. Ini kan akan dijadikan suatu kebijakan untuk pemerintah kabupatennya. Karena tahu nih, di sini desa ini profil dari mulai jumlah penduduk miskin, sumber ekonomi yang diinikan, terus bagaimana. Saya kira kalau profil desanya sudah lengkap, Pak, itu akan mudah pemerintah membuat suatu kebijakan karena sudah terpetakan. Ini kalau profil-profil seluruh Indonesia berarti kan Indonesia tuh berarti paham semuanya, Pak. Berarti sebetulnya puzzle ini, puzzle semuanya, Pak. Puzzle ini seluruh Indonesia diinikan, berarti akan terbentuklah negara kesatuan Indonesia. Dan di sini saya pikir udah lengkap, Pak. Dari profil desa aja, Pak. Itu saya kira mungkin Bapak ini bisa digulirkan, Pak. Dengan profil desa sudah lengkap. Nanti ini kan puzzle-puzzle udah tersambung nih. Satu kabupaten, nanti satu kabupaten lagi, kabupaten dikompilir jadi satu provinsi. Nanti seluruh Indonesia, se-Indonesia kan. Nah, ini kan akan bisa dipetakan. Ya. Dipetakan, dikompilasi, disinergikan. Ini gimana nih? Ini kan akan menjadi bahan untuk pengambilan keputusan pembangunan. Sebenarnya dari desa dulu, betul ini. Sangat strategis. Iya. Itu, Pak. Strategis. Bisa sama ya. Iya. Sudah 9:30 kan, tidak terasa. 10 tidak terasa. Terasa ya? Katanya sampai jam 10 di sini, Pak. Iya. Iya. Jam 10. Rangar dia. Tapi intinya saya melihat itu tadi, Pak. Kembali lagi kepada perencanaan, penganggaran, terus nanti pelaksanaan, penatausahaan sudah kita buat Siskudes. Pertanggungjawabannya nanti di Siskudes. Pengawasannya sudah kita membuatkan Siskudes, Pak. Nah, biasa harus digandeng dulu Menteri Dalam Negeri, dan yang punya daerah Menteri Dalam Negeri, kalau enggak marah gitu kan. Susah di kita ini, Pak. Jadi Menteri Dalam Negeri ini pengen menancapkan bendera itu betul-betul kokoh gitu di daerah itu. Kalau lebih pas tuh Kementerian Dalam Negeri. Kementeriannya itu yang harus Betul, Kementerian Dalam Negeri sebagai sebuah institusi. Gitu. Iya. Kalau menterinya kan tinggal ngejalanin aja. Betul. Menteri bukan Menteri Dalam Negeri, kementeriannya betul, Pak. Tapi Kementerian ini tadi harus ditata ulang. Dan disitulah yang saya Kalau sebagian besar sih yang saya kunjungi di desa-desa itu, termasuk sebagian teman-teman para senator di DPD RI juga banyak yang mengusulkan kenapa nggak satu pintu sih, kan sudah ada Kementerian Desa. Kementerian Desa. Cukuplah di Kementerian Desa di situ, nanti ada bidang-bidang yang betul-betul bisa
nanti yang udah pintunya Kementerian Desa aja. Berbagai kepentingan sama dengan kesehatan, pemerintahan daerah segala macam. Pintunya ya pintu Kementerian Desa. Itu tadi karena mungkin Lebih- diambil, kadang-kadang dilihat dari sejarah dulu timbulnya Kementerian Desa itu hanya bagian daripada Dirjen Pemerintahan Desa Persis. gitu, di situ. Jadi merasa Jadi ini underbound. induknya Induknya tidak mau Kementerian melepas. Dalam Negeri tidak mau melepas, Pak. Itu tadi Tidak mau membiarkan anaknya anaknya jadi orang tumbuh tua. mandiri ya, gitu betul. Masih direcokin. Iya, iya. Maka hatur nuhun, Masya Allah ini obrolannya luar biasa. Apa? Kalau orang-orang YouTuber bilang daging semua gitu. Kalau Helmi itu teman saya bilangnya daging semua. Daging semua. Helmi itu Helmi, Itu Pak. teman ya? Ini ya. Teman Pak Helmi Yahya. Kan saya Sudirman Said, seangkatan Oh, Helmi gitu. Yahya. Terus Hmm. yang di KPK itu Haryono Umar, itu Pak seangkatan. Haryono Umar yang anggota KPK yang Itu seangkatan ya? Seangkatan, Pak. Masya Ya, Allah. kalau ketemu nanti tolong sampaikan Insya kalau Allah, ketemu. Insya Allah. Helmi ataupun Sudirman Said, Pak. Dan itulah orang-orang yang model Pak Sudirman yang Iya, bagus Betul. lah pemikirannya luar biasa sebenarnya. tapi itulah Ya, cuman ya kalau bicara politik memang Politik, seperti iya. ini kan, bicara kepentingan. iya. Tinggal siapa yang paling kuat membangun kepentingannya dengan baik dan mengawalnya dengan kekuasaan dengan baik, insya Allah dia punya peluang untuk memperbaiki negara ini. Makanya sekecil apapun nih kan, kita coba dari desa ini kita mulai itu kan. Tadi itu memperbaiki fazal-fazal ini. Kalau fazal-fazalnya sudah Terbentuk, Pak ya. terbentuk dengan Baik. baik dan terperbaiki dengan Baik. baik juga insya Allah saya positif. Kan kita harus buka-bukaan gitu, Pak. Harus, Iya. harus ini. Jadi pada saat nanti kita memberikan ini, Pak, resepnya harus tepat kan, Pak. Iya. Kalau sekarang dia sakit lu jangan bilang sakit gigi kan, nanti obatnya sakit gigi. Gitu. Jadi kita banyak hal-hal yang kaitan, terutama begini Pak. Ini kan sanksi-sanksi sekarang ini, untuk sanksinya dari Kementerian Keuangan itu, jadi yang tidak melaksanakan BLT DD ini akan dipotong 50% dananya untuk tahun 2022. Jadi Luar sekarang biasa. sudah punishment gitu. Nah, jadi itu tadi Pak. Nah, yang tidak melaksanakan kegiatan itu Pak, kegiatan pandemi COVID akan ini. Sementara di desa itu kan, karena kepala desa merasa mungkin ini kan kita ini pemerintah Indonesia ini kan luas Pak. Jadi kan sementara kebijakan ini kan seragam kan. Sementara permasalahan di daerahnya berbeda-beda gitu kan. Tidak mungkin diseragamkan gitu kan gitu. Iya. Harusnya kan di-customize kan, disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat gitu kan. Nah, sementara kalau yang tidak memang sih penjagaan harus, tapi Dan- kalau yang belum tersentuh COVID di desa itu, apakah harus melaksanakan itu semuanya? BLT itu. Nah itulah barangkali yang sederhananya Pak. Persis. Dan itu yang sering dikemukakan oleh para kades kan. Iya. Saya kalau keliling begitulah mereka. Ya, kami di sini kata mereka ya dalam tanda petik lah boleh dibilang tidak ada yang terkena. Tidak terkena COVID-nya. Dampaknya tetap kami antisipasi. Dan Iya. itu pun nggak banyak kata dia. Tapi kami tetap harus mengalokasikan sekian Sekian persen. persen. Sekarang 8% Pak. 2% baik. 8% direfocusing. Kan merubah lagi kan core APBD-nya itu. Mereka bagaimana nih? Musrenbang Musdesus itu. Iya. Musdesus kan. Pertanyaan mendasar itu justru apakah COVID ini akan diselesaikan dengan BLT? Itu juga termasuk yang berdampak tadi terdampak oleh persoalan COVID ini memang BLT solusinya gitu. Apalagi sampai 50% nantinya sanksinya kan. Sanksinya 50% Pak. Nah, Kalau tidak menjalankan ya.
Dan itu sebetulnya saya melihat kaitan dengan ini kan sekarang yang tadinya Satgas COVID-19 hanya satu. Iya. Sekarang dan kebetulan saya juga Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi, Pak. Saya Satgas Pemulihan Ekonomi. Jadi kan dibagi dua sekarang ekonomi daerah. Sebagai apa? Satgas. Ketuanya? Jadi nanti ada bukan, Pak. Saya di sisi akuntabilitas. Akuntabilitas. Tim akuntabilitas. Gitu ya. Pemulihan ekonomi. Jadi pemulihan ekonomi daerah. Jadi kan dulu Satgas akuntabilitas, nah sekarang dibagi dengan Satgas akuntabilitas. Satgas penanganan Covid, sekarang kan penanganan Covid sama pemulihan ekonomi. Nah, ini sekarang di desa, sekarang pemulihan ekonominya mau pemberdayaan daripada BUMDes. Sementara BUMDesnya masih bagian dari masalah, bukan ingin menyelesaikan masalah. Nah ini yang barangkali ini berpacu dengan waktu, Pak. Karena memang itu tadi, memang di satu sisi katanya kalau tidak Sementara anggarannya sendiri sudah disiapkan untuk pemulihan ekonomi melalui BUMDes itu di tingkat provinsi. Oh, belum, Pak. Untuk BUMDes ini justru selama ini banyak yang tidak jalan, Pak, karena salah urus tadi, mismanagement ya. Terutama ini kan penyetoran modalnya ada yang 400 juta, 500 juta, 200 juta. Itu kan nggak jalan. Itunya rugi di atas kertas karena ada perusahaan dan perusahaan banyak, Pak. Jadi susah, Pak. Jadi mismanagement ini sekarang kita mengandalkan kepada pemulihan ekonomi di desa itu kepada BUMDes. Sementara BUMDesnya jangankan untuk menyelesaikan masalah, dia juga bagian dari masalah gitu. Jadi harus ditata dulu nih BUMDesnya, Pak. Jadi memang blunder lagi. Sekalipun kan kalau dari Undang-Undang Cipta Kerja katanya perizinannya lebih sederhana kan. Ya. Dan memang mungkin begini juga, Pak. Itu kan tidak harus sama gitu kan, Pak. Ya. BUMDes itu ada, saya melihat kayak di Majalengka, Pak. Di Majalengka itu dia BUMDesnya bersama. Jadi beberapa desa, jadi satu kecamatan untuk apa? Pengolahan air mineral dalam kemasan. Karena dia punya sumber air yang bagus, bersama. Seperti halnya mungkin di Sukabumi, Pak, daripada Aqua oleh segelintir orang gitu kan. Persis. Kalau ini kan kelola ini bisa menyejahterakan satu berapa ini, Pak. Kalau sekarang di daerah Bapak berapa? Daerah Cicurug gitu, saya ngebayangin itu bikin air mineral dan kemasan mudah sekali. Dan sekarang itu yang dikirim ke perusahaan induknya Danone itu kan triliunan. Iya, triliunan sekarang Danone. Dia kan malah untuk membiayai segala macam Primason juga bagian daripada itu. Nah, maksud saya sekarang gimana? Bukan sekarang mumpung masih ini gitu, Pak. Kita bukan dengan cara kudeta atau dengan cara ini. Jadi dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bagaimana itu sahamnya dikuasai, sebagian diserahkan kepada pemerintah desa gitu kan, yang nanti akan dikelola oleh BUMDes bersama. Jadi satu kecamatan Cicurug, Pak, itu berapa triliun, Pak. Wah, itu hebat tuh. Aqua, jadi nanti jangan seenaknya aja, itu kan sumber daya alam. Itu kan untuk sebesar kemakmuran rakyat, terutama daerah situ, jangan jadi penonton di situ, Pak. Saya lihat di situ masih banyak, sementara itunya kemacetan semuanya. Liarnya. Itu hanya judulnya liar. Pak, saya itu hanya sekarang yang kaitan dengan itu hanya satu kegiatan ini. Saya belum kaitan manajemen resiko, kaitan dengan pengolahan sistem manajemen keuangan daerahnya, belum kaitan dengan sistem pengelolaan intern pemerintahnya, belum nanti terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerahnya. Ini saya yang dana desa itu hanya salah satu kegiatan ini aja, Pak. Banyak yang saya bilang ini
Dan itu Terutama- ininya arusnya itu kalau ibarat arus listrik itu satu kata aja, uang. Ya. Bagaimana mengatur, menata efisiensi akuntabilitas itu judulnya tuh persoalan keuangan. Usaha keuangan. Dan hanya satu sebetulnya, sekarang BPK pun belum sampai ke tahap value for money itu tadi Pak. Jadi Ya, baru ya. sekarang ini pada saat saya di Inspektur Kota Value- Bandung dulu Pak. value per money itu ya, Jadi nilai per iya, uang. value for money audit yang mereka kembangkan tuh belum mencapai 3E-nya. Jadi efisiensi dan ekonomis. Baru efektivitas lihat pemanfaatannya karena mudah. Tapi dari sisi efisiensi dan ekonomisnya mereka belum dari sisi temuannya itu yang disajikan pemerintah daerah baru saja pemanfaatan. Jadi saya bilang kok kayak gini mah tuh lihat secara kasat mata juga bisa tuh. Kenapa efisiensi dan ekonomisnya tidak disampaikan? Ayo kita diskusi, buat semacam benchmarknya seperti apa, kriterianya. Kan kita tentukan kriterianya. Bapak melakukan audit, BPK melakukan audit, silakan. Kita bikin suatu kriteria yang disepakati bersama antara saya yang melaksanakan dengan Bapak pemeriksa. Silakan. Mereka kan rata-rata ada kelas saya Pak dulu. Dia Pak Inspektur di stand Pak yang di BPK itu kan, yang dari stand semua rata-rata kepala perwakilan Iya. Jawa Barat juga adik-adik kelas. Senior ya, dia bilang ya, saya bilang kayak gini ini kok. Mohon maaf, kalau kami sih senang Pak, senang. Kapan BPK itu? Karena BPK itu harus jadi apa ya? Jadi semacam contoh gitu untuk APIP daerah Pak, untuk aparat pengawas intern pemerintah lainnya seperti inspektorat, kabupaten, kota, provinsi dan APIP kementerian gitu kan. Jadi BPK sendiri belum melaksanakan audit kinerja istilahnya Pak. Audit kinerja itu audit for value for money audit tadi. Karena sebetulnya itu yang diperlukan ya. Itu yang diperlukan. Saya terutama sekarang pengawalan Pak. Pengawalan di provinsi banyak sekali. Pengawalan terkait dengan pengadaan alamat cash di Dinas Kesehatan Provinsi, terus kaitan dengan Dinas Perhubungan, terutama kaitan dengan pemulihan ekonomi daerah terkait dengan pinjaman kepada PTSMI Pak. Itu untuk bantuan keuangan dari provinsi ke masing-masing kabupaten kota. Kemarin kan dapat 4 triliun Pak, pemerintah Provinsi Jawa Barat pinjaman dari PT SMI ya, SMI. Jadi yang di bawah Kementerian Keuangan itu. Saya lihat loh, kok PT SMI ini semena-mena membuat aturan kaitan dengan provisinya maupun PI-nya di administrasinya, Pak. Memang tidak ada bunga, tapi saya lihat kok tidak konsisten gitu. Ini kan harusnya di dalam kita melakukan suatu perikatan itu kan sama di depan hukum itu. Jangan ada semacam saya mengatur Anda, enggak bisa begitu kan Pak. Nah kemarin sampai ada suatu penghasilan daripada SMI yang pajaknya dibebankan kepada pemerintah provinsi. Saya bilang nggak bisa, saya bilang ini gimana kayak gini. Nanti kita sampaikan kepada Menteri Keuangan. Ini nggak bisa seperti ini. Berapa miliar yang dipajak dibebankan? Ini yang namanya pajak yang diterima oleh perusahaan itu, dia yang penghasilan diterima oleh badan usaha itu harus dibebankan ke pajaknya oleh perusahaan tersebut. Jangan dibilang kepada provinsi. Dari mana ceritanya? Coba lihat undang-undang perpajakan. Coba lihat KUP-nya sebenarnya. Jadi permani kita itu ya, gitu seperti ya, itu. Ini sesuai dengan sasarannya, gitu. ada efisiensi, ada efektivitasnya, ada kemanfaatannya itu intinya. Dari uang yang paling tidak efektivitasnya itu gitu. Mungkin ekonomis sama efisiensinya belum misalkan, tapi minimal ada outcome-nya jelas. gitu jelas Pak. Dari situ Pak. Apalagi dengan dana 1 miliar 1 tahun itu ya. Iya. Jadi intinya bagaimana desa membuat value for money audit, value for money itu ada ininya kan? Ada panduannya enggak? Value for money itu ada panduannya. Value for money itu sebenarnya dikembangkan dari Inggris Pak. Itu untuk audit kinerja Pak.
Tapi sebetulnya lebih kepada kita banyak diadop dari situ. Jadi jadi kalau mengaudit audit kinerja itu, ini kita menghitung dari sisi efisiensinya, ekonomisnya, sisi efektivitasnya, itu yang dikembangkan untuk auditnya itu Pak. Itu bagian dari produktivitas berarti Pak ya? Iya, ketika satu pekerja itu bisa menghasilkan berapa orang, berapa US atau berapa rupiah, tapi ketika ditambah apakah menambah atau nggak bisa seperti itu, tapi jauh dari itu Pak. Jadi lebih dari itu lebih yang dari ada itu saja harus ya bahasa sederhananya kan bisa dipertanggungjawabkan kan. Ya jadi bahasa sederhananya tadi Pak, jadi berdaya guna berhasil guna lah. Ya, efektivitasnya itu ya. Iya. Ada output tapi juga ada outcome. Tidak hanya output. Iya. Karena sekarang yang terjadi di pemerintah, jangan kan pada tataran di desa Pak, di pemerintah juga masih pada tataran output, belum tataran outcome. Belum outcome-nya. Jadi outcome itu bagaimana dampak dari kegiatan ini. Sekarang kita sekarang membangun suatu bendungan, ya. Prosesnya membangun, apakah membangun ini sudah efisien untuk membangun bendungan, ekonomis. Outcome-nya dari bendungan ini apa? Untuk mengairi sawah sekian ini yang nanti dampaknya adalah kemakmuran rakyat di daerah itu. Kan itu outcome-nya itu kan. Itu Pak, multiplier efeknya banyak besar sekali outcome itu. Jadi bukan hanya membangun, tapi yang terjadi pada saat dulu di zaman itu ada yang proyek mangkrak, itu akhirnya kan outcome tidak ada. Tidak ada. Mangkrak gitu kan. Outputnya ada gitu. Selesai proyek itu. Iya. Belum ada ininya. Nah kemarin mohon maaf, kemarin kan kami mengadakan itu Pak. Saya mengadakan workshop Pak. Workshop tentang infrastruktur, pengawasan infrastruktur di daerah. Karena kaitan dengan proyek-proyek strategis nasional. Jadi rupanya Pak, di Jawa Barat itu untuk proyek strategis nasional itu ada sekian puluh, 50 sekian proyek. Jadi yang baru terselesaikan itu hanya 6% Pak. Dari 50. Dari sekian itu, dari mulai itu Pak, bendungan, jalan tol ini sampai Cisumdawu itu, sampai Wecim itu yang belum selesai itu kan proyek, salah satu proyek strategis nasional. Ini kan di mana peran pemerintah provinsi, yang mana pemerintah provinsi itu adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Salah satunya adalah mengendalikan pembangunan, yaitu bersinggungan dengan tupoksi BPKP, pengendalian pembangunan. Mana ini coba gitu kan, kami mau merangkulnya. Jadi dihadirkan Pak para seluruh kepala daerah, stakeholder di sini. Stakeholder kita tuh kemarin tuh seluruh kepala daerah se-Jawa Barat 28 gitu kan Pak, inspektoratnya, terus badan usahanya sampai pihak yang dari mulai BBWS, balai-balai yang di bawah Kementerian PU, baik itu kaitan dengan PU Pengairan sama Cipta Karya Bina Marga. Semua Pak ini kan. Alhamdulillah Pak, sukses kemarin tanggal 28 Januari Pak di Hilton. Penyelenggaraannya. Ya kebetulan saya selaku ketua panitia untuk penyelenggaranya BPKP. Iya, BPKP. Saya ketua untuk penanggung jawab penyelenggaraan kemarin saya di sini. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan lebih baik. Mudah-mudahan Pak itu tadi. Mana tuh non? Mangga tunjukkan. Mangga tuh tenang kan. Mangga. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.